Haleluya, haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam kemenangan, salam sukacita, salam anugerah Tuhan di pagi yang dahsyat ini. Kita kembali berjumpa dalam ibadah kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar dahsyat. Karena kita tahu ada Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan ini seri yang terakhir di hari ini dalam mandat kerajaan sorga untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan kita akan lihat sampai di mana Tuhan akan bawa kehidupan kita dalam ibadah kita pagi hari ini, dalam renungan kita. Sebelum kita beraktivitas pun, teman-teman yang sudah beraktivitas, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan kita cakap menghadapi segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa Anda semakin hari semakin mengalami perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan dalam setiap bentuk apa yang Tuhan izinkan buat setiap kita. Nah, saya percaya bahwa setiap musim kehidupan yang kita hadapi menjadi cara Allah untuk kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasanya, mengalami tangannya yang ajaib, dan Tuhan selalu menjumpai kita. Sejak awal Allah selalu berinisiatif untuk menjumpai setiap umatnya. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang kasih. Dia tidak membawa hukuman, tapi dia tetap membawa kasih. Jika dia menegur kita, tetapi di balik semuanya itu alasannya adalah kasih. Saya teringat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan yang datang menjumpai Adam. Adam, kamu di mana? Apa artinya? Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan kita jatuh dalam kesalahan kita. Persoalannya adalah Adam dan Hawa pada waktu itu tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam dosa. Mestinya mereka datang di awal dan berkata, Tuhan, I'm truly sorry, I was false. Tapi apa yang terjadi? Mereka bersembunyi. Kemudian ketika Abraham salah ketika dia mengikuti permintaan daripada Sarai untuk tidur dengan Hagar untuk mendapatkan keturunan dengan baik, Tuhan yang datang. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian 16, 17, 18, Tuhan yang datang kepada Abraham. That is awesome God. Kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan ke manusia jatuh dalam dosa, maka Yesus datang ke muka bumi. Artinya bahwa Tuhan selalu datang untuk menjumpai kita. Dalam setiap keberadaan kita, dalam setiap situasi kita, Tuhan datang untuk selalu membela hidup kita, menolong dan menyelamatkan kita. So, everyone, selamat pagi. Selamat bergabung dalam ibadah kabar sukacita, kabar kemenangan untuk kita semua. Saya berdoa pagi hari ini kita semua boleh diberkati Tuhan dan tetap dikuatkan di dalam Tuhan, dalam pengharapan akan Tuhan. And I pray and I prophesy in the name of Jesus, you become more strong people. Ada menjadi orang yang kuat, semakin hari makin kuat. Ada semakin orang menjadi orang yang bersukacita. Ada semakin orang yang berkemenangan, karena dalam Tuhan kita semua bercakap menghadapi segala perkara di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Izinkan saya pagi ini menyapa teman-teman yang sudah live. Ada Ibu Rostan, selamat pagi. Ada Ibu Dian, ada Nona Matius Kanda, thank you for joining me this morning. Kemudian ada Deborah, kemudian Alexander Siagian, teman-teman yang sudah live, terima kasih. Ada Julita Belanda Baru, Beladan Baru, ada Inga Cinang, selamat pagi. Ada Adu Vijaya, ada Ibu siapa lagi ini, Ibu Nona dan lain sebagainya. Ibu Festi, thank you, good morning everyone. Saya berdoa pagi hari ini semua kita diberkati. Ada Gitezer, welcome. So thank you for like and for comment and for share. Terima kasih teman-teman. Ada Linling, Kaya Linling, selamat pagi Linling, hai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada siapa lagi yang sudah live? Teman-teman, thank you for join me this morning. Haleluya. Terima kasih terus pasukan like-nya. Haleluya. Saya doa setiap kita mulai diberkati Tuhan. Come on. Well, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita berdoa dan kita minta tuntunan Tuhan untuk memberkati kita. Ada Daddy Lan, thank you. Ada Ibu Faina Glory, Ponsiko, Mama Kroyo. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Ibu Faina, Pak Jairis di rumah. Haleluya. Pagi-pagi minum kopi-kopi. Haleluya. Tuhan Yesus berkati ya, puji Tuhan. Haleluya. Ada Yuliani, pagi Pastor, pagi, selamat pagi Ibu Yuliani, thank you. Kemudian
kemudian ada Kaisman Jebua, wow, Kaisman Jebua, thank you, luar biasa. Ada Nana Tauke, Ana Tauke, wow, thank you. Well, terima kasih, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang dahsyat ini. We pray and we thank you Lord for that anointing, for the new favor, new blessing. Kami bersyukur untuk pagi yang baik, pagi yang penuh dengan sukacita. Kami percaya pagi ini ada berkat Tuhan buat kami, ada pesan Tuhan buat kami, ada janji Tuhan buat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh dikuatkan berjalan dalam kuasa rencana Tuhan. Father in heaven, we thank you for this morning. We thank you for your blessing and we thank you for your anointing. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami setiap hati boleh dijamah Tuhan, boleh diurapi Tuhan, boleh disembuhkan Tuhan. Pagi ini juga Tuhan kami akan melihat kuasa Tuhan akan menyembuhkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami, dan membawa kepada kami berkat-berkat Tuhan yang supernatural. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Wow, thank you semuanya sudah live di pagi ini, dan kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita masih bergerak dalam mandat kerajaan surga. Nah, saudara Tuhan, dengar baik-baik bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan, dipanggil dan dipilih Tuhan untuk bergerak dalam satu visi Tuhan yang besar. Itu sebabnya saya katakan kepada Anda bahwa kita bukan orang percaya yang berjalan ke surga lagi, tetapi kita lah orang-orang percaya yang datang dari surga, yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini untuk tujuan Tuhan yang besar. So we are in God, we are in big purpose. Kita sedang ada dalam misi kerajaan surga yang besar. Saudara Tuhan, ini sepertinya ini yang saya harus ingatkan berulang-ulang di dalam hidup Anda, yaitu bahwa make sure pastikan bahwa kita bergerak di dalam dimensi Tuhan. Kita bergerak dalam keilahian Tuhan. Kita bergerak dalam kasih anugerah Tuhan. Saudaraku, if we are alive, kalau kita hidup bagi tujuan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. God, Tuhan Allah akan memenuhi segala keperluan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tapi kalau kita mencoba untuk hidup demi kepentingan kita hidup untuk hidup kita, maka dengan baik, we got a lot problem. Kita akan menghadapi berbagai macam tantangan. Kita akan menghadapi berbagai macam persoalan. Kita akan menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berusaha untuk hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita hidup untuk kepentingan Tuhan, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, maka dengan baik God will provide, God will fulfill our need in Christ, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, ini yang paling penting yang perlu kita fahami dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Nanti saya akan kembali ke kitab Yesaya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur 119 ayat 41, demikian firman Tuhan begini, kiranya kasih setiamu mendatangi aku. Lihat baik. Saudaraku, firman Tuhan katakan kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janji. Apa artinya? Bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu tepat pada waktunya, right at the time. Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu ada dalam setiap keputusannya. Kerinduan Tuhan adalah Dia mau kita hidup sesuai dengan rencananya. God will fulfill all things. Segala sesuatu dalam kehidupan kita bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Tetapi persoalannya adalah apakah kita hidup dalam tujuan Tuhan? Kalau kita hidup dalam tujuan Tuhan, maka Tuhan akan meletakkan kuasanya. Tuhan akan memberikan otoritasnya untuk kita bergerak di dalam tujuan Tuhan. Nah, ini paling penting. Ini disebut dengan kingdom mindset, cara berpikir kerajaan surga. Enggak mungkin Tuhan akan membiarkan hidup kita begitu saja tanpa Ia sertai, tanpa Ia tuntun, jika kita telah hidup untuk tujuan Tuhan. Saudaraku, kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, contohnya,
if you are working in the industry, kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, dan kemudian kita mendapatkan satu posisi tertentu di dalam perusahaan itu, maka dengan baik, apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan? Tanggung jawab perusahaan adalah untuk memajukan industri itu adalah yang pertama adalah dia berikan kita gaji. Betul nggak Bapak Ibu ya? Yang kedua adalah dia memberikan fasilitas. Fasilitasnya bisa rumah, fasilitasnya bisa kendaraan, dan kemudian fasilitasnya bisa uang bensin atau uang minyak setiap bulannya. Fasilitasnya apa? Ada uang makan, kemudian fasilitasnya apa? Ada bonus. Saudara, kenapa? Apalagi kalau kita adalah tenaga ahli yang bekerja di sebuah perusahaan. Saya percaya perusahaan akan menggenapi, mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kita adalah tenaga ahli dalam perusahaan itu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Nah, sama Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bekerja, kalau kita menjadi orang penting dalam kerajaan surga, orang penting di mata Tuhan untuk tujuan Tuhan yang besar, untuk kegerakan Allah, untuk pekerjaan Tuhan yang besar, maka dengan baik Tuhan akan memperlengkapi segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu, at least yang utama, segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam proses di mana kita bergerak dalam tujuan Tuhan. Makanya saya katakan kepada Anda bahwa kita ini adalah orang-orang yang bergerak di bawah mandat kerajaan surga. We are the ambassador of the kingdom of God. Saya percaya kalau hidup Anda sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak muda, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pembisnis, ya, sebagai seorang pekerja di ladang, sebagai seorang peternak, seorang petani dan lain sebagainya. Kalau segala sesuatu yang Anda kerjakan tujuannya adalah to glorify the kings, yaitu raja kita, maka dengan baik Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kemudian Tuhan akan memproteksi segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang sudah dikatakan amin. Sampai di sini boleh mengerti Bapak Ibu? Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus melihat ke dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan kehidupan kita ini. Saya katakan kepada Anda, kalau kita hidup untuk tujuan kita, maka dengan baik kita akan mengalami a lot of trouble. Akan banyak sekali tantangan demi tantangan. Kenapa? Karena kita tidak hidup dalam tujuan Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, wow, dengan baik kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-37, lalukan mataku daripada melihat yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Jalan Tuhan pasti jalan kemenangan. Jalan Tuhan pasti jalan kepastian. Jalan Tuhan pasti jalan sukacita. Jalan Tuhan pasti jalan kebahagiaan. Jalan Tuhan pasti jalan kedahsyatan. Kalau Tuhan membawa kita menuju jalan-jalannya, saya percaya Tuhan tidak bawa kita ke jalan yang biasa, ke jalan supranatural Tuhan. Ada masalah, yes. Mungkin ada tantangan, mungkin kita lewati lembah kekelaman, mungkin kita melewati lembah-lembah yang mungkin kita melewati padang gurun, kita melewati lautan dan lain sebagainya. Tetapi tidak lepas dari jaminan bahwa Allah bertanggung jawab dalam perjalanan kita itu. Nah, ini penting saudaraku. Kita ini adalah pembawa mandat kerajaan surga. Makanya kita harus change our mind. Kita harus mengubah cara kita berpikir. Undang Tuhan dalam pikiran. Kita harus bertobat dalam cara kita berpikir. Our mindset, pikiran kita harus berubah. Saudaraku, jangan sampai kita dimanipulasikan oleh iblis. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk selalu membuat kita kalah. Karena dia tahu bahwa kemenangan kita di dalam Tuhan mengakibatkan kita terus menikmati apapun yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Yang sudah dikatakan amin. So I prophesy this morning. Saya bernubuat pagi ini untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan program ini. You become more strong than ever. Kamu akan menjadi orang yang lebih kuat. Kamu akan menjadi orang yang lebih sehat. Anda menjadi orang yang lebih tough. Kenapa? Karena Anda bergerak di dalam tujuan Tuhan. Itu sebabnya 2-3 hari ini saya selalu katakan bahwa Tuhan akan lindungi kita. Tuhan akan jagai kita. Kalau hari ini Anda sedang dalam keadaan sakit, Tuhan akan sembuhkan Anda. Tuhan akan pulihkan keadaan Anda jika Anda sedang terpuruk. Kenapa Tuhan sembuhkan Anda? Kenapa Tuhan pulihkan Anda? Karena Tuhan mau kembali pakai hidup Anda untuk bergerak dalam tujuan Tuhan yang besar. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan bawa saya ke dalam tujuanmu yang besar. Sama-sama katakan, Tuhan bawa saya ke dalam tujuanmu yang besar. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan
bawa saya dalam tujuan yang besar. Saudaraku, kalau Tuhan bawa kita dalam tujuan yang besar, maka dengan baik, God will fulfill all need. Tuhan akan memperlengkapi segala sesuatu yang kebutuhkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, saudara Tuhan, ini penting, saudaraku Tuhan, supaya Anda memahami what the purpose of God in your life. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan hari ini, Anda akan mengalami sesuatu yang lebih dahsyat dari Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke ayat yang tadi, Mazmur 119, Bapak Ibu, ayat yang ke-41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku. Ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Ayat 42, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya, kepada firman-Mu. Ayat 43, firman Tuhan katakan, janganlah sesekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku senantiasa berpegang pada Taurat-Mu, senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ayat 45, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Saudaraku, ini penting. Ini penting. Kita akan mengalami survive. Kita akan mengalami kemenangan yang besar. Kita akan mengalami kuasa Allah yang besar di dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan yang kita hadapi bersama dengan Tuhan. So I prophesy this morning, jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, sekarang lihat, engkau akan kembali melihat the calling of God, panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Apapun panggilan Tuhan, apapun panggilan Tuhan dalam hidup Anda, apapun panggilan Tuhan dalam hidup Anda, apapun panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Saya katakan kembali kepada Anda, untuk kita bergerak dalam kuasa Tuhan, kita tidak harus menjadi seorang pendeta, tetapi kita harus bisa menjadi seorang pelita bagi semua orang. Makanya kita kembali lagi kepada pembahasan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-58, kita kembali ke ayat yang itu, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini kan sesuatu di mana Tuhan telah memperlengkapi kita. Saya katakan bahwa bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kepada orang lain sedangkan kita belum beres hidup kita. How we can start? Maka saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Ini waktu Tuhan akan memakai gerejanya. Gerejanya adalah Anda dan saya untuk diangkat Tuhan ke level yang lebih tinggi. Orang berprediksi 2025 mungkin banyak resesi ekonomi yang berat, kesulitan ekonomi yang diakibatkan mungkin karena perang dan lain sebagainya. Saudaraku, tapi itu kan sebuah keadaan yang tidak bisa dielakkan. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan, beribu rebah jatuh di sisi kirimu, berlaksa rebah jatuh di sisi kananmu, itu tidak menimpa kita. Yang sudah katakan amin. Itu tidak menimpa kita. Kenapa? Karena kita sedang ada di bawah mandat kerajaan surga. Orang lain resesi, kita resepsi. Orang lain kehilangan, kita mendapatkan. Orang lain baru memulai, kita sudah menuai. Orang lain baru berpikir, kita sudah mengerjakan. Ini yang disebut dengan orang-orang yang bergerak di bawah mandat kerajaan surga. Kita bukan orang yang menunggu, tapi kita orang yang sudah melakukan. Kenapa? Karena ada roh Allah yang terus memampukan kita. Ada firman Tuhan yang selalu memampukan kita untuk selalu bergerak dalam kehendak Tuhan. Bukan not our will, bukan kemampuan kita, tapi karena kehendak Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bergerak dalam apapun dimensi yang Tuhan izinkan kita hari ini. What things the calling of God over your life, apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memaksimalkan kehendaknya itu di dalam diri kita. Saya katakan tadi, kita tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan, kita harus menjadi seorang pendeta, tapi kita harus menjadi pelita yang memberikan terang bagi semua orang lewat tangan kita, lewat pemberian kita, lewat ide kita, lewat hidup kita, dan lain sebagainya, sehingga orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Yang sudah katakan amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda yang telah menyaksikan program ini, Anda akan dibawa Tuhan untuk mengalami kehidupan yang besar dari apa yang Tuhan siapkan buat Anda. So get ready now.
persiapkan diri Anda. Ingat baik-baik, kalau Tuhan sembuhkan Anda, kalau Tuhan pulihkan Anda hari ini, itu artinya Tuhan mau hidup. Tuhan mau Anda hidup lagi di dalam tujuan yang besar. Amin Bapak Ibu. Dia mau membawa hidup Anda bergerak dalam tujuan Tuhan yang besar. Maka dengar baik, persiapkan diri Anda. Minta Tuhan kembali membawa Anda ke dalam tujuannya dan maksimalkan hidupmu dalam panggilan itu. Bapak Ibu, dan lihat, kau akan melihat setiap persimpangan dalam hidup Anda, itu adalah persimpangan kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. That is our calling. Nah, Firman Tuhan mengatakan yang ke-8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Wow, dan lukamu akan pulih dengan segera. Apa artinya? Bahwa Tuhan akan angkat kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan menjadikan engkau menjadi kepala dan tidak jadi ekor. Yes, gereja Tuhan harus jadi kepala. Gereja Tuhan harus jadi kepala. Anda harus jadi kepala. Amin, bukan keras kepala. Amin saudaraku. Kita harus melihat itu. Ini waktunya saudaraku. Ya, firman bukan hanya sekedar berita kosong, tapi firman adalah kekuatan Allah. Apa yang dia firmankan pasti jadi. Tapi bagi persoalannya kepada siapa? Saya katakan kepada Anda hari ini, gereja harus kembali kepada otoritas. Gereja harus kembali kepada kuasa. Siapa itu gereja? Anda dan saya. Anak-anak Tuhan harus bisa menguasai apapun yang Tuhan Allah kerjakan dan siapkan buat kehidupan kita. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, kalau kitab Kejadian, firman Tuhan mengatakan bahwa mari kita menciptakan manusia segambar dengan kita, kata firman Tuhan, supaya mereka berkuasa. Wow, berkuasa. Itu sebabnya Tuhan merestorasi kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan menebus kehidupan kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kita Roh Kudusnya, supaya kita berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. So I call you, saya memanggil Anda kita semua hari ini untuk kembali aktif dalam panggilan kita sebagai apa? Ambassador of the kingdom of God in earth. Kita menjadi perwakilan surga di bumi. Lewat keluarga Anda, lewat pekerjaan Anda, lewat usaha Anda, lewat pertanian Anda, apapun yang Anda kerjakan, di sana kerajaan Allah akan ditegakkan. Orang-orang dapat melihat ada kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Orang-orang dapat melihat ada kuasa Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda adalah imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Tuhan. Oh haleluya. Katakan amin Bapak Ibu. Yes, maka dengar baik. Saudaraku, berkat bukan tujuan dalam hidup Anda. Berkat adalah perlengkapan Allah dalam hidup Anda. Sama-sama katakan perlengkapan Allah. Makanya jangan kejar berkat. Jangan kejar berkat. Kalau kita kejar berkat, wow, kita repot Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. So that is the truth, itu kebenaran. Banyak orang habiskan waktu untuk cari berkat. Cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Uang dapat, tiba-tiba sakit. Uang dapat, tiba-tiba selingkuh. Uang dapat, tiba-tiba korupsi. Oh, tiba-tiba masuk penjara. Oh, tiba-tiba masuk rumah sakit. Ya, buat apa? Akhirnya apa? Uang menjadi majikan kita. Uang menjadi bos kita, menjadi tuan kita. Akhirnya apa? Tidak ada uang, mati rasanya. Karena ini menjadi persoalannya. Manusia itu begini, Bapak Ibu Saudaraku, mereka itu takut. Manusia pada umumnya, dan saya berdoa, itu bukan Anda. Dan kalau Anda, pada kita bertobat. Manusia lebih takut nggak ada uang daripada takut sama Tuhan. Kalau uangnya di dompet sudah kosong, waduh, takutnya setengah mati. Tapi kalau dia nggak merasakan Tuhan, kalau dia tidak merasakan Tuhan dalam hidupnya, saudaraku, dia nggak kenapa-kenapa, biasa aja. Kalau nggak ke gereja, udah biasa aja. Kalau nggak doa, biasa aja. Tapi kalau uang nggak ada di kantong, takutnya setengah mampus. Oh iya, takutnya setengah mampus, itu repot kan. Nah ini sekarang kan fenomena orang percaya hari-hari akhir-akhir ini, akhir zaman. Kalau uang di dompet kosong, takutnya setengah mati. Tapi kalau dia sudah tidak merasakan Tuhan lagi dalam hidupnya, biasa aja itu. Nggak baca firman pagi-pagi, biasa aja. Nggak doa pun biasa aja. Biasa aja maka dia. Ini yang menjadi repot, saudaraku. Makanya, saudaraku, sekarang manusia itu telah dibutakan oleh kebenaran. Manusia itu telah dibutakan dari kebenaran. Manusia itu bukan, maafkan saya. Manusia itu telah dibutakan dari kebenaran oleh iblis. Kita
kita melupakan kebenaran. We forget the truth. Kita melupakan kebenaran. Yang kebenaran adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kebenaran adalah kunci di mana blessing will come true in your life. Pemulihan datang dalam kehidupan Anda, perlindungan datang dalam kehidupan kita. Dan enggak mungkin berkat dari Tuhan menjauhkan kita dari Tuhan. No. Kalaupun Tuhan berkat kita dengan baik, tanda berkat dari Tuhan itu adalah dengan baik. Tanda berkat dari Tuhan. Ingat, tidak semua berkat datang dari Tuhan. No, tidak semua rezeki datang dari Tuhan. Hati-hati. Yang saya tahu, berkat dari Tuhan, tanda berkat dari Tuhan tidak menjauhkan kita dari Tuhan. No. Justru berkat dari Tuhan mempererat, melekatkan kita pada Tuhan. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu bahwa itu tanda bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, respect dari sebuah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita adalah we do all of things to glorify His name. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Karena Tuhan melakukan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan buka jalan buat kita, Tuhan sembuhkan kepada kita sebagai tools, sebagai alat, sebagai sarana untuk kita kembali memuliakan Tuhan. Katakan amin. Oh ya Rabba Shanta Karabasa. Saya berdoa pagi ini Anda mengalami pemikiran ini. Kita mengalir dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Saudara aku Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempersulit engkau untuk menyembah Dia. No. Tuhan tidak akan mempersulit engkau untuk tidak dekat dengan Dia. No. Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang memudahkan engkau to have a good relationship with Him. Itu sebabnya Tuhan berkati kita, pulihkan kita, sembuhkan kita, supaya ada respect atau what I call ya, sebagai refleksi diri, sebagai respon. Respon kita mengalami Tuhan. Sering sekali Tuhan berkati kita, sembuhkan kita, pulihkan keadaan kita. Tuhan pakai itu sebagai sarana kita kembali terhubung dengan Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa kagum, kita bisa hormat Tuhan. Bukan justru sebaliknya. Kita menganggap bahwa oh ini untuk saya semua, oh ini milik saya semua. Akhirnya apa? Kita melupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa jangan bersukacita kepada pemberian, tapi bersukacitalah kepada Sang Pemberi. I pray in the name of Jesus, setiap jemaat Tuhan yang live pagi ini, Anda dapat melihat keindahan Tuhan lewat firman yang sebentar ini kamu dengar. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Aku berdoa dalam nama Yesus, terangmu akan diangkat Tuhan. Saatnya engkau akan dipakai Tuhan. Saatnya terang Tuhan akan bercahaya atas kehidupan Anda. Keluargamu akan bercahaya, katakan amin. Pekerjaanmu akan bercahaya, anak-anakmu akan bercahaya. Dan sekarang terangmu akan muncul. Dan di dalam terangmu itu ada kemuliaan Tuhan yang akan memuliakan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita katakan amin, 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 amin. Sama-sama katakan terangku semakin terang. Katakan sama-sama terangku semakin terang. Ada ketik di kolom komentar, katakan aku semakin terang dalam Tuhan. Sama-sama katakan aku semakin terang dalam Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya berdoa pagi hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau dalam kuasa rencana Tuhan, dalam kuasa kemenangan Tuhan. Haleluya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kalau selama ini engkau pahit sama keadaan, kalau selama ini iblis menekanmu dengan berbagai macam tekanan yang kau hadapi, mungkin tantangan kau, kehidupan yang morat-marita dan lain sebagainya, it's your season to break through. Ini waktu pemulihan terjadi. Ini waktu Tuhan akan overflowing in your life. Ini waktu Tuhan membawa overflow dalam hidup Anda. Kelimpahan, kekuatan, kuasa, mukjizat Tuhan akan letakkan dalam kehidupan Anda. Because why? Because Jesus love you so much. Karena Yesus akan membawa kemenangannya. Dia telah menebus kita di atas kayu salib. Dia telah menghancurkan maut. Dia telah menghancurkan segala sesuatu yang buruk. Dibawa kendalinya. Dan hari ini Tuhan akan membawa kemenangan itu dalam hidup Anda. Saudaraku Tuhan, ayat ke-8, ayat kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang. Wow. Saudaraku, kebenaran menjadi barisan depan. Maka dengan baik, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Firman harus menjadi kekuatan Allah yang sempurna yang menyelamatkan kita. Pegang firman Tuhan. Jangan pegang keadaan Anda. Oh, Pak Pendeta, sepertinya saya tidak bisa berubah lagi. Oh, Pak Pendeta, sepertinya penyakit saya nggak bisa disembuhkan. Kata siapa? Kata dokter. Kata siapa? Kata orang. Wow, kita tidak berpegang kepada realita itu, tapi kita berpegang pada kebenaran. Bisa saja fakta menyatakan itu, tapi di atas fakta ada kebenaran. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Kita selalu melihat kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita selalu melihat kepada karya keselamatan Tuhan. Kita selalu melihat kepada janji-janji Allah. Dan kita mengimani setiap kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menyelamatkan kita. Katakan amin. Makanya kita harus banyak merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya sekedar tahu firman. Jangan hanya sekedar dengarkan firman tanpa sebuah pengwahyuan. Makanya banyak orang percaya tidak mengalami banyak terobosan. Kenapa? Karena banyak tahu firman, tetapi tidak pernah menghidupi firman. Nah, ini bahayanya. Tahu firman, oh semua dia tonton, YouTube dia lihat, Facebook dia tonton, TikTok dia tonton, pokoknya dia koleksi semua hamba Tuhan. Tapi perubahan nggak terjadi. Perubahan tidak terjadi. Kenapa? Hanya tahu firman, tetapi tidak melakukan firman. Ini repot. Ini repot. Tapi saya percaya generasi sekarang, jemaat Tuhan yang live pagi hari ini tidak hanya mendengarkan firman, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Supaya pada waktu itu terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. And I prophesy in the name of Jesus. Saya bernubuat dalam nama Yesus. Ini waktu Tuhan akan pulihkan keadaan. Katakan amin. Aku berdoa dalam nama Yesus, pemulihan akan terjadi atas hidup Anda. Terobosan akan kembali terjadi dalam hidup Anda. Double portion will come through and overflow in your life. Engkau akan didudukan di samping raja-raja. Amin. Berkat dari timur, selatan, dan barat Tuhan akan bawa dalam kehidupan Anda untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Engkau akan diangkat, statusmu akan diangkat, keluargamu akan diangkat, nama baikmu akan dipulihkan. Engkau tidak terhina lagi. Teman-teman yang ada di Facebook, teman-teman yang ada di YouTube, and I prophesy, you can receive now in Jesus' name. And I prophesy in the name of Jesus. Engkau yang telah bangkrut, bangkit kembali. Engkau yang telah ditipu, bangkit kembali. Engkau yang telah mengalami kegagalan berkali-kali, bangkit kembali. Kuasa Allah akan membangkitkan engkau. Kuasa Allah akan merestorasi hidup Anda. Now in the name of Jesus I prophesy. You can receive now. You can receive now. You can receive now. You can receive now in Jesus' mighty name. Kau bisa terima hari ini dalam nama Yesus. And I prophesy that will come true over your life right now in the name of Jesus. Hallelujah. Ibu Fitri, Ibu Dameria Gultom, Inga Cingga, Fitri Sinaga, Yuliani, hari ini pemulihan terjadi. Ibu Faina Glory, pemulihan terjadi. Tangkap janji Tuhan. Tangkap janji Tuhan. Oh, Rabba Shantakaraba. Tangkap janji Tuhan. Pagi ini pagi berkat. Pagi ini pagi sukacita. Amin, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Di depan ada kebenaran, di belakang ada kemuliaan. Tuhan bawa kemenangan yang besar dalam kehidupan kita. Pada waktu itu, ayat ke-9, pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab engkau. Oh, haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan menjawab saya. Sama-sama katakan, Tuhan mendengar saya. Wow. Engkau akan berteriak minta tolong, Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari memfitnah. Amin. Apabila engkau menyerahkan kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik, dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wow, saudaraku, Anda bisa lihat firman Tuhan yang luar biasa ini. Anda akan dibawa Tuhan untuk mengalami kemuliaan Tuhan yang besar. Haleluya. And I pray
In Jesus name. Ini waktu Tuhan mendengar doa Anda. Ini waktu Tuhan menjawab doa-doa Anda. Kesimpulannya hari ini yang pertama, ayo mari kita mengubah pola pikir kita. Kita hidup untuk tujuan Tuhan. Kedua, minta kuasa Roh Kudus untuk memberikan kepadamu kekuatan dan kemampuan. Dan ketiga, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apapun hidup Anda, apapun situasi Anda, percayai firman Tuhan. Dan keempat, perhatikan hidup Anda. Apakah Anda telah hidup sebagai orang-orang yang membawa mandat kerajaan surga? Perhatikan hidup Anda. Jika belum, ayo pulihkan hidupmu dalam Tuhan. Minta Tuhan kembali merestorasi hidup Anda. Saya percaya kalau Anda hidup dalam tujuan Tuhan yang besar, saya percaya kalau Anda hidup dalam panggilan Tuhan yang tepat, maka Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjagai, dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Angkat kedatanganmu di layar kamera Anda. Saya berdoa buat Anda. Bapak di sorga, terima kasih untuk pagi yang dahsyat ini. Pagi berkat, pagi anugerah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. I pray in the name of Jesus. Tuhan, biarlah setiap jemaat Tuhan yang sedang live ini, mereka dapat melihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Pemulihan boleh terjadi, mukjizat boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi. Di dalam nama Yesus aku berdoa, mereka kembali bergerak dalam kuasa Roh Kudus, menjadi orang-orang yang membawa mandat kerajaan surga. Pemulihan telah terjadi, pemulihan akan terjadi atas kehidupan mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan, ini waktumu engkau dipulihkan Tuhan. Ini waktu Tuhan memunculkan kebenaranmu. Ini waktunya Tuhan akan mengangkat engkau naik dan tidak akan pernah turun. Aku lepaskan firman Tuhan, apapun situasi Anda saat ini, apapun situasi saat Anda ini, saat ini, hari ini, apapun kondisi Anda, mungkin engkau sedang terpuruk dalam ekonomimu, mungkin engkau sedang hancur-hancurnya dalam perusahaan bisnismu. Tapi hari ini dengar baik, ketika engkau membiarkan hati dan pikiranmu untuk menerima firman Tuhan, ini waktu pemulihan terjadi, ini waktu kuasa Tuhan terjadi. And I prophesy in Jesus mighty name. Aku berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib menjamah hidup Anda, memulihkan hidup Anda. And I pray in the name of Jesus. Thank you Lord Jesus. Kesembuhan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi, anugerah Tuhan boleh terjadi, sehingga pagi hari ini engkau kembali diubah Tuhan. Pagi ini engkau kembali dijamah oleh Tuhan. Pagi ini engkau kembali menerima lawatan Tuhan. Pagi ini engkau dapat boleh mengalami kemenangan dari Tuhan, dan tangan Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Setiap penyakit dalam tubuhmu hari ini aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Penyakit keluar dalam nama Yesus. Penyakit keluar dalam nama Yesus. Penyakit keluar dalam nama Yesus. In Jesus name, you can receive now the power of healing, the power of breakthrough, the power of the God's anointing. And I pray in Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan, lawatan Tuhan yang besar terjadi, kuasa Tuhan yang besar terjadi, mukjizat Tuhan yang besar terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Tuhan Yesus, jamah saya, urapi saya, tuntun saya, dan aku terima kemenangan dan kuasa-Mu yang melimpah dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kesembuhan mengalir, pemulihan mengalir, mukjizat mengalir, kedahsyatan Tuhan mengalir. Now, receive now, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Anak Kristus dan persekutuan yang manis dan indah Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidup saya mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Wow, luar biasa. Terima janji Tuhan dan berkat Tuhan mengalir atas hidup Anda dan saya. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan pelayanan konseling atau doa, dapat menghubungi saya di nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda. Yes, di 0851 8071 9166. Terlebih dahulu WhatsApp terlebih dahulu, nanti saya akan respon kembali. Teman-teman yang butuh tumpangan doa, silakan menghubungi ke saya di nomor telepon yang ada tertera di sana. Puji Tuhan, demikian kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya berdoa Anda semua diberkati, saya berdoa Anda semakin mengalami kemenangan, saya berdoa Anda mengalami mujizat. Di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus